wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 21A yang ingin menjalankan UAS mata kuliah Ekonomi Islam. Di sini saya ingin mengulik tentang cryptocurrency yang beberapa dekade lalu kembali booming di bangsa Indonesia ini, di Indonesia ini. Mulai dari apa itu cryptocurrency, bagaimana awal mula cryptocurrency itu hadir, dan pandangan umat Islam itu sendiri tentang hadirnya cryptocurrency. Apa sih mungkin awalnya ya kita bisa mengulik dari kata-katanya. Apa sih cryptocurrency itu? Jika diartikan secara harfiah, cryptocurrency itu bisa diartikan secara harfiah ialah mata uang yang terkunci. Kenapa bisa diartikan seperti itu? Dikarenakan mata uang ini betul-betul tidak bisa diduplikasikan dikarenakan teknologi blockchain itu yang memiliki tanda yang hanya satu di antara banyaknya cryptocurrency. Oleh karena itu, cryptocurrency ini tidak bisa dipalsukan ataupun diduplikasi. Pada awal mula cryptocurrency itu hadir sekitar tahun 2009 dan juga ada yang mengatakan awal mulanya itu tahun 2008. Apa sih cryptocurrency? Koin kripto yang paling pertama itu ya kita bisa mengetahuinya yang sudah lumrah sekali didengar untuk orang-orang, apalagi bagi para ahli ekonomi, yaitu Bitcoin. Pada tahun tersebut Bitcoin muncul, yaitu tahun 2009 ataupun 2008. Pada awal mula hadirnya Bitcoin itu tidak ada satu orang pun yang ingin untuk untuk menggunakannya, untuk menginvestasikan di sana. Berbeda pada tahun sekarang, yang mana orang sekarang berlomba-lomba untuk membeli Bitcoin, berinvestasi dengan Bitcoin. Dikarenakan harganya yang fantastis. Sebelumnya siapa sih yang menciptakan Bitcoin itu? Yang dikatakan dari artikel yang saya baca bahwasannya yang menciptakan Bitcoin itu disebutkan itu disebut Satoshi Nakamoto. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwasannya itu orang, dan ada juga yang mengatakan bahwasannya itu ialah satu kelompok yang menciptakan Bitcoin tersebut. Tujuannya apa sih cryptocurrency itu hadir? Tujuannya ialah untuk mempermudah, untuk memberikan kemudahan untuk bertransaksi ke seluruh dunia, bertransaksi global tanpa terkecuali. Kok bisa? Dikarenakan cryptocurrency ini decentralized. Decentralized itu apa? Decentralized ialah tidak tersentralisasi, tidak ada pihak ketiga yang mengatur cryptocurrency ini. Ini bisa diartikan bahwasannya cryptocurrency ini hanya untuk perorangan yang memiliki cryptocurrency itu sendiri. Tidak seperti uang fiat. Ada bank sentral yang akan mengatur uang fiat tersebut, seperti rupiah, dolar, pound sterling, dan dolar, dan euro. Ya, setiap mata uang negara pasti mereka memiliki bank sentralnya, yang mana bank sentral tersebut akan mengatur pengeluaran, pemasukan, dan penyebaran mata uang tersebut. Namun berbeda dengan cryptocurrency. Cryptocurrency ini betul-betul yang mengatur ialah pemilik atau penggunanya. Mau ia pakai untuk bertransaksi, mau ia diamkan, mau ia investasikan, itu kembali ke pemilik kripto tersebut. Namun bagaimana pandangan tentang para ahli tentang hadirnya cryptocurrency itu sendiri? Dikarenakan yang betul-betul masih muda, kita bisa lihat, menghitung ke belakang, umurnya baru 12 tahun dari awal 2009 sampai sekarang. Namun perkembangannya betul-betul luas dikarenakan fluktuasinya, kenaikan harganya betul-betul naik. Kita bisa melihat, kalau misalnya kita melihat sejarah 2009 pada saat Bitcoin itu hadir, itu tidak ada harganya. Namun apabila kita melihat sekarang, Bitcoin itu harganya mencapai 300 juta, 900 juta, malah kemarin hampir mencapai 1 miliar. Dikarenakan fluktuatifnya yang betul-betul tinggi. Namun bagaimana sih pandangan umat Islam tentang cryptocurrency itu sendiri? Dari artikel yang saya baca, MUI, Majelis Ulama Indonesia, pernah mengulik 2 kali cryptocurrency. Pertama pada tahun 2012,
ataupun 2015 itu mereka memberikan fatwa bahwasannya cryptocurrency itu untuk diinvestasikan haram. Kenapa haramnya? Dikarenakan gorornya yang betul-betul tinggi dan dorornya. Namun untuk mata uang pada saat itu masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Namun kemarin pada tahun 2021 MUI kembali memberikan fatwa terbarunya, ialah cryptocurrency itu diberikan fatwa haram dikarenakan menurut pasal dan undang-undang yang berlaku bahwasannya mata uang rupiah ialah mata uang yang satu-satunya sah di Indonesia. Namun di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya apabila kita bertransaksi di luar negeri, kita mungkin diperbolehkan karena berbeda undang-undang dan berbeda pasal. Dari webinar yang saya telah ikuti, bahwasannya cryptocurrency ini masih butuh kajian yang betul-betul mendalami, dikarenakan pertama masih barunya betul-betul baru dan betul-betul masih muda. Yang kedua dikarenakan ini tuh masih belum jelas ya, dan banyak juga fenomenalnya ialah kalau misalnya kita melihat di coin market cap itu sekitar ada 17.000 koin dan terus bertambah sampai sekarang. Itu fenomena yang aneh. Tiap orang itu ingin menciptakan koinnya sendiri masing-masing. Beberapa orang berpendapat bahwasannya apabila cryptocurrency itu memiliki aset real itu apa? Aset yang bisa dipandang, bisa dilihat. Itu mungkin keharamannya akan terhapus ya, mungkin bisa menjadi halal. Ada kemungkinan besar di situ. Dikarenakan rata-rata pandangan ekonomi syariah tentang cryptocurrency kenapa haram ialah karena cryptocurrency itu betul-betul cuma ada di internet doang, betul-betul cuma ada di atas blockchain doang dan tidak ada aset realnya, makanya mereka mau mengharamkan. Namun kita nggak tahu ke depannya bagaimana, apakah ekonomi syariah, apakah umat Islam akan menghalalkan dikarenakan kemajuan teknologi ataupun sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.